Pusaran ombak di dalam motif batik parang distilasi menjadi bentuk intan atau yang dalam istilah batik disebut melinjon. Dalam hal penyimpanan, koleksi tekstil diletakkan di tempat yang tidak terpapar cahaya secara langsung. Halo Bolodoyo, perkenalkan nama saya Siti Mahmudah Nur Fauzia, biasa dipanggil Uzi. Di sini saya sebagai pengampu koleksi museum. Saat ini ada lebih dari 600 koleksi tekstil yang dimiliki oleh Museum Sonobudoyo. Di antaranya adalah kain batik, kain sulam, dan kain tenun dengan berbagai motif yang berasal dari beberapa wilayah di Indonesia. Setiap helai wastra memiliki kisahnya masing-masing. Kain batik parang misalnya. Menurut sejarahnya, batik ini diciptakan oleh Panembahan Senopati, Sultan Mataram Islam yang bertahta antara tahun 1586 hingga tahun 1601. Beliau ini dikenal gemar sekali melakukan semedi atau meditasi. Salah satu tempat yang seringkali beliau datangi untuk semedi adalah sepanjang pantai Parangtritis hingga Pangandaran. Nah, suatu hari ketika Panembahan Senopati sedang bersemedi di pantai selatan, pandangan beliau tertuju pada gejolak ombak yang menerjang batu karang, sehingga muncullah ilham untuk membuat motif parang seperti yang kita kenal saat ini. Pusaran ombak di dalam motif batik parang distilasi menjadi bentuk intan atau yang dalam istilah batik disebut melinjon. Bentuk tersebut mengandung makna bahwa perjuangan seorang pemimpin itu ibarat berjuang di dalam pusaran air, di mana apabila ia berhasil, maka ia diibaratkan menemukan intan atau batu permata. Sebagian besar motif atau pola pada tekstil memiliki makna simbolis masing-masing, terutama pada wastra tradisional. Motif sulur ringin pada kain lurik contohnya. Terlihat sederhana berupa garis-garis dengan warna, namun sebenarnya sangat syarat makna. Motif sulur ringin ini melambangkan kehidupan yang langgeng, bagaikan pohon beringin yang berusia panjang dan tegar dalam menahan semua musibah dan cobaan serta berumur panjang. Jadi, secara umum, karena mayoritas koleksi tekstil itu berbahan organik, maka koleksi tekstil cenderung lebih sensitif terhadap faktor lingkungan di sekitarnya, seperti suhu dan kelembapan yang ekstrim dan fluktuatif, intensitas cahaya dan UV yang tinggi, pest atau hama, polutan seperti debu misalnya, kemudian air, penyimpanan yang kurang baik, dan lain-lain. Usia koleksi tekstil juga menjadi tantangan tersendiri, karena semakin tua koleksi tekstil, biasanya kondisinya akan semakin rapuh. Proses perawatan dan pelestarian koleksi tekstil di Museum Sonobudoyo dilakukan mulai dari preventif hingga kuratif. Konservasi preventif dilakukan pada lingkungan sekitar koleksi untuk mencegah atau meminimalkan kerusakan. Sedangkan konservasi kuratif dilakukan untuk merawat atau memperbaiki koleksi yang sudah dalam kondisi kurang baik. Misalnya untuk konservasi preventif, koleksi tekstil yang ada di ruang pamer dilakukan pengaturan suhu dan kelembapan di sekitar koleksi yang disertai dengan pengecekan suhu dan kelembapan secara berkala. Guna mencegah kelembapan yang berlebih, digunakan silika gel untuk menyerap kelembapan. Dalam hal penyimpanan, koleksi tekstil diletakkan di tempat yang tidak terpapar cahaya secara langsung dan disimpan dalam wujud gulungan untuk mencegah lipatan pada kain yang bisa membuat patah atau sobekan pada benang kain. Selain itu, pembersihan ruangan untuk mengurangi debu dan mencegah serangga dan lain-lain juga rutin dilakukan. Untuk konservasi kuratif, misalnya pada koleksi tekstil yang berdebu, dapat dilakukan pembersihan mekanik. Pembersihan mekanik ini bisa dilakukan dengan bantuan kuas halus ataupun dengan vakum yang sudah dilapisi kain. Apabila kondisinya memungkinkan, dapat pula dilakukan pencucian. Misalnya terhadap koleksi kain batik yang terdapat sisa kotoran malam dan kanji. Tapi, biasanya sebelum memutuskan untuk melakukan pencucian terhadap koleksi tekstil, akan dicek terlebih dahulu terkait struktur kain,
tingkat kelunturan warna, dan juga pH-nya. Apakah memungkinkan untuk dicuci atau tidak? Selain di pameran tetap di Gedung Thomas Carlsen dan Gedung Hasta Brata Museum Sono Budoyo, ada beberapa pameran yang diselenggarakan oleh Museum Sono Budoyo untuk mengenalkan koleksi tekstil kepada publik. Di antaranya adalah pameran temporer batik di Museum Sono Budoyo pada tahun 2009 yang lalu. Di samping itu juga ada beberapa pameran temporer lain, baik skala nasional maupun internasional, di mana Museum Sono Budoyo terlibat turut serta dalam menampilkan koleksi-koleksi tekstilnya. Seperti pada pameran kain tradisional Nusantara yang biasa digelar rutin tiap tahunnya, serta pameran batik kita Dressing in Port Cities di Asian Civilization Museum di Singapura tahun 2022 yang lalu. Dan pada hampir semua pameran temporer Abhinaya Karya dan Amex Museum Sono Budoyo biasanya juga ditampilkan koleksi terkait wastra. Saya rasa ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar masyarakat dapat lebih terlibat dalam melestarikan tradisi tekstil. Misalnya dengan edukasi dan pelatihan, serta penyelenggaraan berbagai program publik terkait yang menarik. Kegiatan membatik di Museum Sono Budoyo yang diadakan rutin tiap hari Selasa hingga hari Minggu misalnya, menurut saya cukup efektif dalam mengenalkan batik kepada masyarakat luas, sekaligus mengajarkan keterampilan membatik ini kepada generasi muda. Bolodoyo, ayo kita cintai dan lestarikan wastra Indonesia sebagai bagian dari kekayaan budaya kita. Dan jangan lupa untuk mampir ke Museum Sono Budoyo untuk mengenal lebih dekat ragam koleksi tekstil lainnya. Sampai jumpa lagi, dah!